Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan berpikir, jumpa lagi dengan Piknik, forum yang terus mengajak kawan-kawan sekalian berwisata pemikiran. Nah, jadi ini memang forum yang kita gagas untuk memberi wadah bagi kawan-kawan pemuda agar bisa lebih banyak mengeksplorasi konten-konten atau tema-tema pembahasan seputar pemikiran. Dan biasanya memang kita menghadirkan narasumber untuk berbagi pandangan, opini seputar satu topik tertentu yang kita angkat, tapi masih seputar genre pemikiran. Kali ini, kawan-kawan, saya bersama dengan Mas Ahmad Andiasta atau biasa dipanggil Mas Dias. Nah, ini orang yang sekarang lagi viral-viralnya karena bersama timnya menggarap sebuah film dokumenter sejarah Islam berjudul Jejak Khilafah di Nusantara atau disingkat JKDN. Nah, dari beliau, coba kita nanti minta pandangan singkat atau perspektif beliau tentang apa sih urgensinya belajar sejarah itu, apalagi sejarah Islam. Sejarah Islam yang ada kaitannya pula dengan Nusantara, yang bisa juga nanti kita coba bahas apa benefitnya, manakala kita hubungkan dengan penguatan aspek pemikiran anak muda hari ini. Ya, gimana Mas meresponnya? Ya, baik. Jadi ketika kita bicara soal sejarah ini kan bangsa yang besar itu adalah bangsa yang menghargai sejarahnya, begitu ya. Jadi memang kita harus menghargai tentang sejarah kita. Kita harus tahu akar sejarah kita itu apa, supaya ketika kita menggali masa lalu, ya, hari ini kita menggali masa lalu itu untuk bisa menentukan masa depan kita itu mau seperti apa. Apakah kita mau terjerembab jatuh di lubang yang sama, atau akhirnya kita dengan digging the past, ya, kita menggali masa lalu, akhirnya kita bisa belajar agar tidak mengulangi kesalahan yang serupa di masa depan. Kita tidak jatuh di lubang yang sama. Itu pentingnya belajar sejarah. Kenapa? Karena sejarah yang hari ini kita pelajari itu adalah kebijakan-kebijakan, ya kan, aktivitas politik, aktivitas ekonomi, aktivitas membangun peradaban di masa lalu, begitu kan. Dan hari ini kita sebagai kaum muslim sudah dijauhkan dari sejarah kita, ya. Kegiatan-kegiatan atau campaign berupa nativisasi sejarah, ya, yang kemudian mengantarkan, ya, budaya kita di Nusantara ini seakan-akan bukan berasal dari Islam gitu. Jadi kita seakan-akan agung-agungkan tentang Sriwijaya, tentang salah satu kerajaan yang terbesar gitu kan, Majapahit, Sriwijaya, Hindu-Buddha begitu, yang katanya terbesar. Mana gitu peninggalan-peninggalannya. Nah, karena sejarah-sejarah di masa lampau, walaupun dia secara aspek-aspek fisik, ya, pembangunan infrastruktur itu seakan-akan besar, kita bisa tahu ada candi-candi yang itu begitu besar, tapi ternyata candi-candi ini ditinggalkan oleh para masyarakatnya di masa itu. Nah, kan ketika Islam akhirnya datang, ya kemudian mereka berbondong-bondong masuk Islam. Mereka pindah kepada Islam, dan Islam inilah yang membangun peradaban. Buktinya salah satu hal yang bisa kita ketahui, mengapa yang memugar candi-candi itu adalah orang-orang penjajah. Raffles, ya kan, dari Inggris gitu. Karena ada dua hal di Eropa itu memang sejarah itu harus dibuktikan atau diungkap itu secara bangunan infrastruktur. Kita bisa kenal dari bangunan-bangunan Yunani, kemudian Romawi yang ada di barat, ya, Romawi yang ada di Italia itu secara arsitektur, seni dan lain sebagainya itu bagus. Ya, kemudian ada headstone yang ada di Inggris, itu mereka punya bangunan-bangunan infrastruktur begitu. Tapi ternyata bangunan infrastruktur ini yang ada di masa lalu itu tidak terlalu berpengaruh pada perkembangan peradaban cara berpikir manusia pada saat itu. Bangunannya besar tapi masyarakatnya miskin, masyarakatnya disuruh kerja paksa untuk membangun sebuah monumen-monumen seperti itu. Beda halnya dengan Islam. Ya, bangunan-bangunannya mungkin kita saksikan ya sederhana, ya, walaupun kita menyaksikan ada bangunan-bangunan Islam yang tampak megah begitu, tapi itu sederhana gitu. Mengapa? Karena peradaban Islam itu lebih diperkuat pada bagaimana cara kita berpikir, bagaimana cara kita hidup, bagaimana cara kita memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup kita agar sesuai dengan fitrah manusia. Nah, inilah ternyata sejarah kita yang ada hingga saat ini. Kenapa demikian? Ada masjid di Nusantara ini, ya,
Kalau kita bicara Nusantara bukan hanya Indonesia tentunya, ada Malaysia, Brunei, Singapura, kemudian ada Thailand, ada Filipina, dan wilayah-wilayah lain di sekitarnya, termasuk di Papua sendiri, itu adalah jejak-jejak peninggalan Islam di sana. Tapi sejarah ini telah dikaburkan oleh penjajah agar kita merasa bahwa budaya kita adalah Hindu-Buddha, begitu, bukan Islam. Nah, sementara hari ini masjid-masjid yang usianya sudah ribuan tahun itu Masya Allah masih digunakan, masih dimakmurkan oleh masyarakatnya. Artinya apa? Secara peradaban, secara kedekatan emosional dan juga pemikiran, ternyata Islam ini lebih dekat dengan masyarakat kita di Nusantara gitu. Dan inilah yang kemudian bisa mengantarkan kita menjadi sebuah bangsa yang beradab. Kita pernah jaya gitu kan. Kemudian satu hal yang kemudian menarik untuk bisa kita pahami, ternyata bahasa Indonesia itu adalah bahasa yang diciptakan ya oleh seorang sultan gitu di pulau namanya Pulau Penyengat. Itu adalah asal mula atau pulau asal mula bahasa Indonesia. Dan bahasa Indonesia ini ternyata Mas lahir dari percampuran antara bahasa Arab dan Melayu. Nah, bahkan pada saat itu bahasa Indonesia ini masih ditulis dengan aksara Arab walaupun bahasanya Indonesia. Dan kita tahu hampir di semua wilayah di Nusantara ini ada bahasa-bahasa daerah yang itu menggunakan aksara Arab, tapi pelafalannya menggunakan pelafalan lokal begitu. Artinya apa? Ini adalah sejarah yang nggak bisa kita pungkiri keberadaannya ada, dan siapa lagi yang kemudian menjaga sejarah ini ya kalau bukan kita sebagai kaum muda generasi penerus bangsa. Kita lihat ya kalau kita mengambil pelajaran dari tokoh-tokoh di masa lalu, mereka adalah orang-orang yang mau belajar sejarah ya, dan mereka akhirnya bisa mengantarkan kita mendidik bangsa kita untuk menjadi bangsa yang besar. Nah, kalau hari ini kita nggak mau belajar sejarah, bagaimana mungkin kita bisa menjadi bangsa yang besar begitu? Para anbiya ya, para nabi, kemudian di Al-Qur'an sendiri itu mengajarkan tentang sejarah. Al-Qur'an sepertiga isinya sejarah, kisah-kisah ya, cerita-cerita. Nah, kita harus bisa mengambil pelajaran dari situ. Oleh karena itu, seperti kalau saya kebetulan terlibat dalam produksi film dokumenter sejarah JKDN, nah itu kemudian kami ingin mengangkat begitu ya sejarah yang rasa-rasanya membosankan dipelajari di dalam kelas ya, baca buku sejarah yang bahasanya formal kaku itu susah. Nah, menjadi lebih mudah dinikmati dengan bentuk film begitu. Jadi mau remaja, mau orang tua ketika menonton film, aspek emosional dan logikanya itu semuanya bisa kena. Nah, begitu. Sudah. Ya, baik, sudah kita dapat poinnya kawan-kawan. Ternyata memang belajar sejarah atau memunculkan minat sejarah ini sangat urgent sekali, karena dengan sejarah kita bisa mengetahui apa yang sudah pernah dilakukan atau ditorehkan di masa lalu, kalaupun itu kesalahan agar tidak diulangi, dan kalaupun itu kejayaan agar bagaimana bisa diwujudkan kembali. Dan dahulu, sebagaimana diuraikan oleh beliaunya tadi, bahwa peradaban kita ini pernah besar dengan Islam. Tentu ini bukan hal yang muncul dengan tiba-tiba, tapi merupakan sebuah proses panjang, perjuangan panjang ya, dari sumber datangnya Islam hingga kemudian masuk ke Nusantara ini, dan sudah begitu mengakar dan mendarah daging di masyarakat Indonesia, sehingga negeri ini tidak bisa lagi dipisahkan dengan Islam. Bahasanya pun bahasa yang masih ada unsur pengaruh Islam, yaitu dari perpaduan dengan bahasa Arab. Sementara bahasa Arab adalah bahasa persatuan umat Islam, bahasa yang menjadi bahasa Al-Quran. Nah, ini merupakan kekayaan kita, kekayaan budaya kita yang semua itu bisa nanti kita sama-sama dalami manakala kita munculkan minat atau ketertarikan akan sejarah. Jadi jangan sampai kita mengulangi kesalahan yang sama, masuk lubang yang sama, yang itu membawa kepada keterpurukan. Tapi marilah kita belajar sejarah untuk mengembalikan kejayaan peradaban kita, peradaban yang tegak di atas pemikiran-pemikiran Islam. Dan ini sebenarnya sudah pernah di masa lalu di Nusantara ini pernah berjaya. Tinggal sekarang tanggung jawab hari ini, pemuda hari ini, mau menyongsongnya kembali atau tetap tinggal dalam keterpurukan. Tapi anak muda yang kritis tentu tidak mau. Dia tentu ingin membawa negerinya keluar dari problem, menuju kepada kondisi yang berjaya sebagaimana dahulu, dan itu rasanya ada pada penerapan
Islam, mewujudkan peradaban Islam, peradaban yang tegak dengan pemikiran-pemikiran Islam. Terima kasih teman-teman. Kita jumpa lagi di piknik berikutnya. Kita wisata pemikiran lagi. Nanti kita jumpa dengan sosok-sosok yang lain lagi. Insya Allah diikuti saja terus ya channel YouTube-nya ini. Nanti teman-teman bisa mendapatkan perjalanan wisata pemikiran kita yang lainnya dengan tadi saya katakan dengan sosok-sosok yang berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.